Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju perkenalkan diri, nama saya Riki Apurlo Mardiansyah dan saya merupakan peserta CPNS Latsar 2025 dengan NDH 29, golongan 2, angkatan 2, kelompok 3 dengan tutor pengampu kami yaitu Ibu Emi Fatimah AKSMM. Untuk tugas kali ini yaitu tentang upaya membangun budaya core values ASN berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari sesuai dengan tupoksi masing-masing sebagai ASN yang profesional dengan mengidentifikasikan potensi penghambat dan cara mengatasinya. Yang pertama yaitu berorganisasi pelayanan. Dalam dinas perhubungan, yaitu satu, melayani masyarakat dengan responsif dan ramah, khususnya dalam hal pengurusan perizinan, pengaduan transportasi, dan pelayanan publik lainnya. Yang kedua yaitu memberikan solusi dan informasi yang jelas kepada masyarakat pengguna jasa transportasi, baik secara langsung maupun digital. Yang ketiga yaitu melaksanakan survei kepuasan masyarakat dan menindaklanjuti hasilnya sebagai bahan perbaikan kinerja. Yang kedua itu akuntabel, di mana dalam lingkup dinas perhubungannya itu yang pertama melaksanakan tugas sesuai SOP, regulasi, dan target kinerja yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu bertanggung jawab atas hasil kerja, termasuk dalam penggunaan anggaran, operasional transportasi, maupun pengawasan lalu lintas. Yang ketiga yaitu membuka akses informasi secara transparan kepada atasan dan masyarakat tentang kegiatan atau program dinas. Yang ketiga yaitu kompeten. Dalam lingkup dinas perhubungan yaitu pertama mengikuti pelatihan, workshop, atau BIMTEK bimbingan teknis untuk meningkatkan pengetahuan di bidang transportasi, manajemen lalu lintas, keselamatan jalan, dan teknologi transportasi cerdas. Yang kedua yaitu mampu menggunakan sistem digitalisasi pelayanan transportasi seperti e-tilang, SIM online, sistem manajemen terminal, dan lainnya. Yang ketiga yaitu menyusun dan mengembangkan kebijakan berdasarkan data dan hasil analisis teknis. Yang keempat yaitu harmonis. Dalam lingkup dinas perhubungan yaitu pertama membangun komunikasi dan kerjasama lintas bidang di internal dinas dan eksternal dengan instansi terkait, yaitu seperti Polri atau BPTD di provinsi dan lain-lain. Yang kedua yaitu menghindari konflik berkepentingan dan memperkuat suasana kerja yang saling menghargai dan mendukung. Yang ketiga yaitu mendorong kegiatan internal seperti forum diskusi, apel pagi, atau gathering yang memperkuat rasa kebersamaan. Yang kelima yaitu loyal, di mana dalam lingkup dinas perhubungan yang pertama yaitu setia terhadap tugas dan fungsi instansi serta kebijakan pimpinan. Yang kedua yaitu melaksanakan keputusan organisasi tanpa pamrih dan menjaga nama baik dinas perhubungan. Dan yang ketiga yaitu tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Yang keenam yaitu adaptif di dalam lingkup dinas perhubungan yang itu yang pertama cepat menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan, regulasi maupun teknologi transportasi. Yang kedua yaitu berperan aktif dalam mendukung transformasi digital dan sistem kerja berbasis kinerja. Yang ketiga yaitu menyesuaikan layanan publik agar relevan dengan kebutuhan masyarakat, seperti menghadirkan layanan mobile, digitalisasi pengaduan, maupun informasi real-time transportasi. Dan yang ketujuh terakhir yaitu kolaboratif. Dalam lingkup dinas perhubungan yaitu yang pertama menjalin kerjasama dengan stakeholder seperti kepolisian ataupun Korlantas, di provinsi, operator angkutan umum, komunitas pengemudi, dan masyarakat lainnya. Yang kedua terlibat aktif dalam forum lalu lintas, forum keselamatan jalan, atau tim teknis pembangunan infrastruktur transportasi. Dan ketiga yaitu mendukung upaya integrasi antar moda dan konektivitas wilayah, maupun potensi penghambat dan mitigasinya. Yang pertama yaitu budaya kerja yang lama dan kurang responsif. Hambatannya itu masih saja ada ASN yang terbiasa dengan pola kerja birokratis, lambat dan tidak proaktif dalam melayani masyarakat. Mitigasinya yaitu pertama melakukan pelatihan budaya kerja baru atau berakhlak secara berkala. Kedua, mengimplementasikan reward dan punishment berbasis kinerja pelayanan. Yang ketiga yaitu melakukan monitoring pelayanan publik secara real time dan evaluasi mingguan. Lalu yang kedua yaitu kurangnya kompetensi dan kesiapan SDM sumber daya manusianya. Hambatannya yaitu beberapa ASN belum memiliki keterampilan teknis atau digital yang cukup untuk mendukung layanan berbasis teknologi transportasi. Dan mitigasinya yaitu pertama, mengikuti pelatihan teknis dan digitalisasi secara berkala.
sistem ATCS, SIM online, maupun DLL. Yang kedua yaitu berkolaborasi dengan Kemenhub, BPSDMD, dan vendor teknologi untuk transfer pengetahuan. Yang ketiga yaitu rotasi pegawai ke bidang teknis untuk menambah pengalaman dan kompetensi lapangan. Yang ketiga yaitu rendahnya rasa kepemilikan terhadap nilai-nilai berakhlak. Hambatannya yaitu masih ada ASN yang menganggap nilai-nilai berakhlak hanya sekedar jargon, bukan sebagai pedoman sikap dan perilaku. Mitigasinya yaitu pertama, mengintegrasikan nilai-nilai berakhlak dalam perjanjian kinerja dan evaluasi SKP. Yang kedua yaitu melaksanakan sesi refleksi nilai setiap bulan, misalnya dalam apel, briefing, maupun morning sharing. Yang ketiga yaitu menjadikan pimpinan sebagai role model, entah itu kasubag atau kabid maupun kadis yang memberi teladan yang nyata. Yang keempat yaitu minimnya kolaborasi antar bidang dan stakeholder. Dengan hambatan yaitu masih tingginya ego sektoral dan silo antar bidang menyebabkan koordinasi lemah, lambat, dan tidak sinergis. Dan cara mitigasinya yaitu pertama membentuk forum koordinasi teknis bulanan lintas bidang maupun lintas instansi seperti Disub, Polri, PU, dan pihak swasta. Yang kedua yaitu mengimplementasikan proyek bersama berbasis kolaborasi, bukan sektoral. Yang ketiga yaitu menggunakan tools digital kolaboratif, misalnya dashboard kinerja bersama, WhatsApp group, koordinasi teknis. Yang kelima yaitu ketergantungan pada prosedur manual. Dengan hambatan masih banyaknya layanan perhubungan yang belum terdigitalisasi atau masih menggunakan cara manual. Mitigasinya yaitu pertama mendorong percepatan digitalisasi SOP dan layanan seperti sistem manajemen lalu lintas, layanan perizinan online, atau aplikasi pengaduan masyarakat. Yang kedua yaitu evaluasi SOP yang tidak relevan dan sederhanakan proses layanan. Yang ketiga yaitu menyediakan pelatihan penggunaan aplikasi ataupun tools internal kepada seluruh staf. Dan yang terakhir yaitu ketidakseimbangan beban kerja. Dengan hambatan beberapa ASN terlalu dibebani pekerjaan, sementara lainnya kurang dilibatkan secara aktif. Yang mana mitigasinya yaitu satu, mengevaluasi beban kerja dan melakukan redistribusi tugas secara adil dan proporsional. Yang kedua yaitu menggunakan sistem penilaian kinerja yang objektif untuk deteksi ketimpangan produktivitas. Dan ketiga yaitu melakukan coaching dan mentoring untuk mendukung pegawai yang kurang performa. Kesimpulannya adalah ASN Dinas Perhubungan yang berakhlak tidak hanya menyelesaikan tugas secara administratif, tetapi juga memberikan makna pelayanan publik dengan empati, tanggung jawab, dan inovasi. Profesionalisme ASN akan tercermin dari komitmen pada integritas, peningkatan kapasitas, dan kepedulian terhadap keselamatan, kelancaran, dan ketertiban transportasi. Membangun core values ASN berakhlak bukan hanya tentang pelatihan, tapi bagaimana kita membentuk budaya kerja baru yang adaptif, akuntabel, dan melayani. Mengatasi hambatan memerlukan pendekatan sistematis dengan langkah seperti pembinaan SDM, komitmen pimpinan, dan penguatan sistem internal. Dengan langkah mitigasi yang konsisten, maka profesionalisme ASN di Dinas Perhubungan pun akan meningkat dan kepercayaan publik pun akan bertambah. Siap, terima kasih.